Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Fatmi Ayu dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar dengan program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi dengan NIM 20030150034 dari kelas PJKRA. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan olahraga di Indonesia. Sejarah perkembangan olahraga di Indonesia dimulai sejak zaman raja-raja sebelum penjajahan hingga sekarang ini. Olahraga selain merupakan bagian dari kebudayaan manusia, juga merupakan bagian dari hidup manusia. Sejak berdirinya kerajaan pertama di Indonesia, bahkan sebelum terbentuknya kerajaan tersebut, olahraga sudah ada yang berbeda dengan apa yang dilakukan sekarang, yaitu melatih ketangkasan fisik, diantaranya agar dapat mempertahankan diri berupa kegiatan mencari makan atau berburu, dan mempertahankan diri dari serangan musuh dan binatang buas. Sejak zaman penjajahan di Indonesia, dengan sendirinya olahraga di Indonesia dipengaruhi oleh bangsa yang berkuasa dengan sistem-sistem dan cabang-cabang olahraga yang dilakukan di Belanda, juga pada waktu Jepang menduduki Indonesia. Sesudah Indonesia merdeka, olahraga tradisional digali kembali untuk dipopulerkan di samping olahraga yang sudah ada. Bahkan kebijakan pemerintah Orde Baru, olahraga dimasukkan pada garis-garis besar haluan negara. Olahraga merupakan kegiatan fisik yang mengandung sifat permainan dan berisi perjuangan dengan diri sendiri atau perjuangan dengan orang lain, atau konfrontasi dengan unsur-unsur alam. Sifat pokok dari kegiatan olahraga adalah permainan. Kesenangan akan kegiatan fisik, tujuannya adalah permainannya itu sendiri. Perasaan bahagia yang timbul dari kegiatan fisik tersebut, serta kemajuan pribadi. Pendidikan dan jasmani olahraga dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia berkembang tidak dalam kesendirian. Sebagai sebuah sistem, pendidikan jasmani dan olahraga juga terkait dengan sistem besar. Dan bila kita posisikan dalam pembangunan nasional yang bersifat makro, maka perkembangan pendidikan jasmani dan olahraga sangat dipengaruhi oleh subsistem lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keolahragaan di Indonesia berkembang sebagai wujud transformasi pandangan bangsa dari waktu ke waktu, sejak masa sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Perkembangan ini mengandung implikasi bagi pendidikan jasmani dan olahraga di tanah air, dapat digolongkan ke dalam 3 tahap sesuai dengan bangsa yang menjajahnya, yaitu yang pertama masa penjajahan, yang kedua masa kemerdekaan, yang ketiga masa Orde Baru. Pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman penjajahan. Sejak kejatuhan Konstantinopel 1453 Masehi, orang-orang Eropa menghendaki untuk dapat membeli sendiri rempah-rempah yang pada waktu itu sangat langka dan mahal, langsung dari tempat asalnya, yaitu Indonesia. Bangsa Portugis adalah yang pertama tiba di Indonesia, yaitu pada tahun 1509 Masehi. Mereka kemudian diikuti oleh bangsa Spanyol, Belanda, dan Inggris. Fase penjajahan bangsa Belanda menurut sejarah Indonesia dimulai sejak perahu-perahu yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596 menjatuhkan jangkarnya di Banten. Sebenarnya, maksud utama mereka datang ke Indonesia ialah berdagang, tetapi lama kemudian maksud tersebut berubah menjadi ingin menguasai dan memerintah Indonesia. Akibatnya ialah bahwa kebudayaan asli bangsa Indonesia lama-kelamaan dipengaruhi oleh kebudayaan Belanda, tidak terkecuali keadaan olahraganya. Dengan berkuasanya Belanda di Indonesia, terutama setelah Belanda mempunyai tentara yang banyak dalam rangka mempertahankan ekstensinya di Indonesia, maka kemudian terlihat masuknya olahraga di lingkungan militer. Meskipun olahraga itu sejak zaman Mesir kuno dan Yunani kuno sudah mulai menonjol, namun perkembangan di Eropa baru tampak timbul sekitar abad pertengahan, yang kemudian juga merayap berkembang di negeri Belanda. Kemudian dibawa pula masuk ke Indonesia, keolahragaan di Indonesia yang dibawa oleh Belanda
itu sudah barang tentu sesuai dengan keadaan keolahragaan di negara Belanda sendiri. Namun berkat kesadaran bangsa Indonesia akan kebudayaannya, meskipun dengan beberapa tekanan dan paksaan dari pihak penjajah, kebudayaan asli Indonesia masih dapat dipertahankan. Gusmut membagi latihan-latihan secara generis. Ia mengatakan bahwa senam harus menyempurnakan peredaran darah dan memperkuat otot-otot saraf-saraf. B. Senam harus mempunyai faktor atau elemen kesukaran. C. Senam harus menambah keberanian dan ketangkasan batin. Oleh karena itu, latihan-latihan juga harus mengandung bahaya. Sedangkan bentuk latihan gerak dasar menurut Gusmut adalah melompat, berlari, melempar, gelut memanjat, keseimbangan, bermain tali, berenang, dan latihan panca indera. Gymnastik für die Jugend adalah salah satu buku yang ia karang dari berisikan tentang permainan. Secara garis besar, permainan mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama, rekreasi karena habis berlatih. Yang kedua, menambah kegembiraan, kesehatan, dan memperkembangkan sifat-sifat sosial. Yang ketiga, memberi kesempatan bagi guru untuk mengenal murid-muridnya secara lebih dekat dan akan mengakibatkan suasana persaudaraan antara guru dan murid. Jepang melatih pemuda-pemuda dalam kemiliteran dan olahraga budaya Jepang seperti sumo, kendo, judo, dan karate. Sumo semacam gulat dan kendo sejenis anggar dengan pedang yang dipegang dengan kedua belah tangan. Berlainan dengan judo dan karate ternyata tidak berkembang di Indonesia. Judo dan karate kini banyak penggemarnya karena didukung oleh bangsa Indonesia yang sempat belajar dari Jepang setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Menghayati kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Jepang, olahraga pada waktu itu dimanfaatkan oleh Jepang untuk A. Memperkenalkan olahraga militer, B. Memperkuat fisik dan mental para pemuda, C. Sebagai tontonan yang kreatif, D. Menyalurkan kegiatan pemuda atau masyarakat ke arah positif agar terlena dari alam penjajahan, E. Memperkenalkan kebudayaan Jepang khususnya olahraga sumo, judo, karate, dan olahraga-olahraga kecil lainnya versi Jepang. Di sekolah dan di masyarakat, olahraga digalakkan agar murid-murid dapat mempelajari olahraga yang dikehendaki oleh Jepang. Jepang mengumpulkan guru-guru yang berijazah normal school, quick school, atau guru-guru lainnya untuk mengikuti kursus khusus bagi guru olahraga agar dapat mengajarkan olahraga wajib. Materi pelajaran olahraga di sekolah yang diberikan adalah olahraga wajib, yaitu senam pagi, kyoren atau baris berbaris, cara bertempur dengan bayonet, alatnya senapan dari kayu, dan kakeas, lari. Olahraga tidak wajib, pelaksanaannya disesuaikan dengan fasilitas yang ada. Para murid diperkenalkan olahraga judo, sumo, dan karate, serta permainan-permainan asal Jepang, misalnya menyumbangkan tiang bendera yang dibuat dari batang pinang. Selain itu, permainan rakyat, pukul bantal di atas batang pinang, lomba membawa kelapa, panjat pinang, olahraga sepak bola, bola tangan, dan bola keranjang juga diajarkan di sekolah, bahkan sering dipertandingkan. Melalui pendidikan olahraga di sekolah, para siswa belajar baris berbaris, perang-perangan dengan senapan bersangkur atau tiruan, dan latihan fisik lainnya yang berat-berat termasuk gotong royong, gali lubang perlindungan, membabat lapangan, terbang, mencangkul kebun. Demikian pula latihan-latihan disiplin baik di sekolah maupun pada berbagai latihan yang diberikan oleh Jepang kepada sekelompok-kelompok tertentu, membentuk pemuda Indonesia menjadi pemuda yang mempunyai daya tahan tinggi dan siap menghadapi berbagai kesukaran. Hal ini yang menguntungkan dan sangat membantu manakala bangsa Indonesia menghadapi Belanda yang ingin menjajah kembali. Ketika Jepang menyerah kepada
tentara sekutu pada persekutuan bulan Agustus 1945, pemuda Indonesia telah siap fisik dan mentalnya menghadapi tantangan-tantangan baik dari Jepang sendiri, Inggris maupun Belanda dalam mempertahankan kemerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta. Pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman kemerdekaan 1945 sampai 1967. Dengan proklamasikannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, gerakan keolahragaan mengalami babak baru. Pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Pengajaran mempropagandakan penyelenggaraan latihan-latihan dan rehabilitas fisik dan mental yang telah rusak selama penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Penyelenggaraan olahraga di sekolah-sekolah mulai digalakkan. Di setiap provinsi diusahakan pembentukan inspeksi pendidikan jasmani antara lain di Sumut, Sumteng, Jabar, Jateng, Yogyakarta atau Solo, dan Jatim. Selama aksi militer Belanda 21 Juni 1947 sampai 17 Januari 1948, kegiatan keolahragaan praktis terhenti. Pada tanggal 2 sampai 3 Mei 1948, Polri mengadakan konferensi di Solo yang di antara lain memutuskan mengadakan Pekan Olahraga Nasional yang pertama di Solo. Berkat bantuan Wali Kota Solo, Syamsurizal, PONI dapat diselenggarakan pada 9 sampai 14 September dengan lancar meskipun suasana politik mulai meruncing kembali. Pekan Olahraga Nasional 1 di Solo adalah pekan olahraga yang sangat berkesan dan merupakan tonggak sejarah keolahragaan yang penting bagi bangsa Indonesia yang baru merdeka. PONI adalah PON revolusi, PON perjuangan, PON penyebar semangat dan sekaligus PON persatuan. Berkenaan dengan PONI, Maladi atau mantan Menteri Olahraga mengutarakan kembali kesannya, yakni PON 1 di Solo tahun 1948 membuat berdiri bulu roma tiap orang Indonesia menyaksikan rakyat sepanjang Yogyakarta sampai Solo menyambut dan menghormati bendera PON yang dibawa diarak oleh ribuan pemuda dari Gedung Negara Yogyakarta untuk dikibarkan di Stadion Sriwedara Solo. Teriakan hidup PON bersamaan dengan merdeka atau mati berkumandang sepanjang jalan Yogyakarta Solo. Kiranya perlu disampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para tokoh olahraga pada waktu itu, terutama Sultan Hamengkubuwono IX, Paku Alam VIII GPH, Suryo Hamijoyo GPH, Prabu Wijoyo, Nurbambang, Ali Marsaban. Setelah keamanan negara pulih kembali pada akhir tahun 1949 dan ketenangan bangsa Indonesia tercapai, maka gerakan olahraga yang telah terhenti itu digerakkan kembali dan dikembangkan. Bekal konsepsi-konsepsi yang telah dirintis dan pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki, dijadikan titik tolak untuk mengembangkan olahraga dan menetapkan sistem pembinaan olahraga Indonesia, yakni keolahragaan di lingkungan sekolah dibina langsung oleh pemerintah, keolahragaan masyarakat dibina oleh masyarakat sendiri, dan bimbingan dan pengawasan oleh pemerintah. Keolahragaan di lingkungan sekolah, pelaksanaan pengaturan, pengurusan, dan pembinaan langsung dipegang oleh pemerintah, yaitu ditugaskan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, dan pelaksanaannya dilakukan oleh Inspeksi Pusat Pendidikan Jasmani. Keolahragaan di lingkungan sekolah ini masih tetap diberi nama pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan unsur dan alat pendidikan untuk menyiapkan dan membentuk manusia yang harmonis
antara pertumbuhan jasmaninya dan perkembangan rohaninya. Dalam hubungan dengan peningkatan mutu prestasi olahraga bangsa Indonesia, pendidikan jasmani hanya merupakan dasar dan pencarian bibit yang akan dikembangkan lebih lanjut dari lingkungan masyarakat nanti. Tujuan dari pendidikan jasmani ini lebih dikuatkan lagi dan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Undang-undang tersebut berbunyi sebagai berikut. Pendidikan jasmani yang menuju kepada keselarasan antara tumbuhnya badan dan berkembangnya jiwa dan merupakan suatu usaha untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat dan kuat lahir dan batin, diberikan dari segala jenis sekolah. Setelah keamanan negara pulih kembali dan ketenangan bangsa mencapai, maka gerakan olahraga yang terhenti itu kenapa nulang? Untuk mendorong semangat belajar para pelajar di bidang keolahragaan dan untuk usaha meningkatkan mutu prestasi olahraga di kalangan pelajar, telah diadakan puncak-puncak kegiatan olahraga di kalangan sekolah lanjutan dengan bentuk pasca lomba. Pasca lomba yang pertama diadakan pada tahun 1952 di Semarang dan pasca lomba yang kedua diadakan pada tahun 1954 di Surabaya. Di samping upaya peningkatan kondisi fisik dan mental bangsa Indonesia, di masyarakat juga ditingkatkan mutu prestasi olahraga, terutama di forum internasional. Pemerintah tidak melepas begitu saja usaha kegiatan badan swasta dari masyarakat itu, tetapi secara aktif membantu dan mendorong. Dengan pembinaan yang terus-menerus dan tekun, maka Indonesia kemudian dapat juga mengikuti Olimpiade ke-26 di Melbourne pada tahun 1956 dan Olimpiade ke-27 di Roma pada tahun 1960. Di samping itu, Indonesia telah pulih bisa mengikuti kegiatan olahraga di Asia Games ke-1 tahun 1951 di New Delhi, Asian Games ke-2 tahun 1954 di Manila, Asian Games ke-3 di Tokyo tahun 1958 dan seterusnya. Nampak usaha-usaha di bidang keolahragaan tidak mengecewakan, bahkan dunia luar pun mengakui akan kemajuan dan perkembangan keolahragaan di Indonesia, sehingga negara-negara Asia menaruh kepercayaan kepada Indonesia untuk menyelenggarakan Asian Games yang keempat tahun 1962 di Indonesia. Sementara itu, pada tahun 1958, Indonesia dapat merebut Thomas Cup, lambang supremasi olahraga bulu tangkis pada waktu itu. Pada tahun 1961, pemerintah membentuk KOGOR atau Komando Gerakan Olahraga untuk menjamin berhasilnya Asian Games keempat tahun 1962 dan akhirnya terbukti memang Indonesia telah sukses baik dalam penyelenggaraan maupun peningkatan prestasi atletnya. Baik panitia penyelenggara maupun atletnya dimasukkan dalam training center, pemusatan latihan yang pada waktu itu merupakan hal baru bagi Indonesia. Di daerah dibentuk pula Kogorda. Kemudian demikian pula dibentuk Badan Persiapan Tim Indonesia di daerah yang bertugas untuk mencari atlet yang berbakat guna dipersiapkan untuk Asian Games 4 di Jakarta. KOI di daerah turut digerakkan guna mensukseskan Asian Games 4. Bagian Dagi, Kogorda, KOI merupakan Batida, semua berada di bawah komando Kogor Pusat. Pada tahun 1964, Indonesia membentuk Dewan Olahraga Indonesia atau DORI sebagai ganti komando dari Gerakan Olahraga atau KOGOR. Dewan Olahraga Indonesia ternyata tidak sesuai dengan kehendak masyarakat olahraga Indonesia pada
tanggal 31 Desember 1967, terbentuklah Komite Olahraga Indonesia atau KONI. Pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman Orde Baru 1967 sampai 1998. Departemen olahraga dibubarkan pada tahun 1966 dan setelah itu olahraga diusahakan dikembalikan oleh proporsi dan fungsi yang sebenarnya, yaitu merupakan kewajiban kegiatan manusia yang mutlak diperlukan dalam kehidupannya sesuai dengan kodrat ilahi serta merupakan salah satu sarana yang untuk mencapai cita-cita hidup sesuai dengan falsafah yang dianutnya. Tujuan daripada olahraga pada fase ini sesuai dengan dasarnya adalah untuk mengambil bagian dan pembangunan dan modernisasi bangsa dan negara dengan segala aspek-aspeknya, memelihara persatuan dan untuk mencapai cita-cita membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan seperti dikehendaki oleh pembukaan dari isi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama, mempertinggi kecakapan dan keterampilan, membina atau memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat. Dalam garis-garis besar haluan negara tahun ajaran nomor 2 MPRI 1983 bab 4 mengenai pendidikan disebutkan pendidikan jasmani dan olahraga mungkin perlu ditingkatkan dan dimasyarakatkan sebagai cara pembinaan kesehatan jasmani dan rohani bagi setiap anggota masyarakat. Selanjutnya perlu ditingkatkan usaha-usaha pembinaan dan peningkatan prestasi dalam berbagai cabang olahraga. Untuk itu perlu ditingkatkan kemampuan prasarana dan sarana pendidikan jasmani dan olahraga termasuk para pendidik, pelatih, dan penggeraknya. Dan digalakkan gerakan untuk kemasyarakatan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.